Baca World Economic Forum risetnya. Boleh nggak saya tanggapi? Oke, silakan. Soal demokrasi. Tadi Anda katakan, kalau saya nggak salah, demokrasi kita buruk, bahkan di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi diperburuk dengan memberi karpet merah untuk anaknya. Itu halusinasi. Maksudnya? Waduh. Maksudnya gimana? Sudah sampai situ ya titiknya. Anda ilmuwan, tapi kenapa berhalusinasi? Penjelasannya gimana? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa? Faktanya Mas Gibran dipinang oleh Prabowo 5 kali. Pak Dasko mengkonfirmasi itu. 5 kali Pak Prabowo meminta, dan pada kali yang kelima Pak Jokowi mempersilahkan Pak Prabowo minta langsung kepada Mas Gibran. Itu fakta. Jadi yang Anda katakan tadi, Pak Jokowi pada penghujung kepemimpinannya semakin memperusak demokrasi dengan memberikan karpet merah buat anaknya, itu halusinasi. Saya tanya, oke. Saya kasih satu bertanya. Anda punya fakta nggak bahwa Prabowo itu 5 kali minta Gibran? Faktanya mana? Ada apa? Pak Dasko mengkonfirmasi itu dan Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya menyebut itu. Fakta. Kapan peristiwanya? Tanggal berapa? Saya akan menerangkan itu. Saya harus tahu karena ini soal fakta. Kapan peristiwanya? Pak Dasko mengatakan itu. Di mana berita yang tunjukkan sekarang? Dalam pidatonya mengatakan itu. Diam dulu. Nanti ada YouTube-nya Pak Dasko. Ada YouTube-nya Pak Dasko. Ya, tunjukkan. Nanti diberikan. Oke, tunjukkan. YouTube-nya Pak Dasko. Oke, itu baru satu. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu, dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung, ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Saya ingin Abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak, nanti dikira saya ikut campur, itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir ya kalau memang maunya begitu tanya sama anaknya, anaknya mau enggak begitu ya. Jadi nggak ada, benar ini saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya nggak ngebisikin, saya memberikan pertimbangan, memberikan hitung-hitungannya. Saya nggak bisikin. Jadi Pak ketika Abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya, bersama menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana, saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Jadi baru pertama di bawah alam semesta, ajaib lah. Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK. Jadi logikanya saya sudah pertandingan selesai, lalu Gibran digugurkan, apakah Prabowo juga digugurkan? Menjadi kontradiksi interminis adalah Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi itu. Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat tim hukum di 01? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Karena bukan sarjana hukum, uraiannya kita maklumi aja. Ya. Nah, nanti saya jawab. Bolehlah. Jadi di Malaysia itu jaksa agung itu dokter. Jadi yang sarjana hukum tapi gugat keputusan MK yang final dan mengikat, itulah bodohnya sarjana hukum. Karena final dan mengikat tidak bisa digugat. Jadi itu kita masukkan. Ya, itu adalah salah satu video yang kemudian bisa kita lihat
pada suatu waktu Bung Vigai yang sekarang Menteri HAM itu mencoba untuk memberikan catatan kritis terkait dengan performa seorang Refli Harun yang dalam pandangan Bung Vigai ya sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tetapi pasti mengerti hukum adalah sesuatu yang out of the context ya, artinya di luar konteks kepakaran beliau sebagai seorang ahli tata negara ya ini. Dan dalam video yang berikutnya kenapa kemudian konten ini muncul adalah ketika kita melihat bagaimana Bang Refli Harun dalam live streamingnya menyajikan satu ya topik ya, yaitu aksi tuntut adili Jokowi ya. Makin panas aksi tuntut adili Jokowi akhirnya diterima pihak istana. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi, sekarang juga. Ya, jadi sebenarnya kita tahu ya bahwa terjadi pergeseran ya, bidang interest atau ketertarikan Bang Refli Harun bukan lagi pada soal ilmu tata negara ya, tapi menurut saya lebih kepada ilmu tata konten ya. Ini jadi sebagai seorang YouTuber, jadi ini lebih kelihatan bagaimana menata suatu konten yang sifatnya provokatif, yang sifatnya bisa mendatangkan viewer, bisa mendatangkan yang lain-lain dan sebagainya. Ya, artinya sangat disayangkan bagi seorang yang pernah, ya kita sebut saja pernah, karena mengalami dimensi kekaburan, ya. Pernah menjadi seorang ilmuwan ya, sarjana tata negara yang sangat vokal waktu itu ya, sampai hari ini vokal juga sebenarnya, tetapi telah terjadi pergeseran paradigma kevokalan itu atau kepakaran itu. Nah, kita tahu ketika orang berada pada track science, track ilmu, maka yang mungkin atau yang terlihat dengan jelas itu adalah ketidakberpihakannya ya, ketidakberpihakannya atau keberpihakan pada satu hal pada waktu tertentu, kurun waktu tertentu, di kurun waktu yang lain, ya bisa saja dia mengalami sebuah perubahan karena sekali lagi keberpihakannya pada keyakinan hipotetis, ya, keyakinan pada satu simpulan-simpulan yang bisa saja mengandung kebenaran yang rendah, sehingga ada kemungkinan besar setiap ilmuwan akan merubah statementnya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ini terlalu panjang ya, konsistensi Bang Refli Harun dalam rangka berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, Gibran ya. Dan ini sesuatu yang kelihatannya sudah tidak pure lagi atau tidak murni lagi, menjadi seorang yang kita sebut sebagai pendukung ya masyarakat ilmu pengetahuan. Bagaimana membasiskan semua pernyataan-pernyataannya untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membangun ya masyarakat itu sendiri. Nah, kita tahu sekali bahwa kerja-kerja intelektual, kerja-kerja akademisi adalah kerja-kerja yang sekali lagi dia mengabdi kepada temuan-temuan berbasis ya kajian-kajian teoritis yang dapat divalidasi. Nah, kalau kita lihat beberapa konten-konten yang disampaikan oleh Bang Refli Harun, memang kelihatan hal ini perlu dipertanyakan. Nah, menarik bagi kita setelah pasca atau demo anarkis ini, orang seperti Refli Harun mestinya berkontemplasi tentang harga yang harus dibayar. Dan saya yakin bahwa seluruh tesis-tesis yang dibangun oleh Bang Refli Harun dan CS tidak lagi melihat sisi baik ya. Nah, kalau kita sudah tidak melihat sisi baik dari seseorang, sebut saja Pak Jokowi, maka semuanya jadi hitam. Ya, manusia selalu punya dalam perspektif yin dan yang, ada perspektif hitam, ada perspektif putih. Dan tidak mungkin dia berdiri sendiri, tegak berdiri pada realitas hitam, atau tegak berrealitas pada realitas putih. Itulah mengapa Indonesia dengan salah satu negara yang sifatnya negara agamis, tapi masih menjadi salah satu negara terkorup di Indonesia.
itu akan menjadi suatu PR besar bagi kita sekalian. Dan orang-orang seperti Bang Refli Harun, sebenarnya kita harapkan kembali kepada simpul kepakarannya sebagai seorang ahli tata negara yang fokus pada temuan-temuan kebenaran ilmuwan. Ya begitulah sobat-sobat ya. Tadi video yang beberapa gua bagikan ya. Beberapa video yang gua bagikan. Yang pertama ada perdebatan relawan Jokowi lovers dengan Ubaidillah ya. Di situ dijelaskan nama relawan bahwasannya Pak Jokowi itu ya nggak pernah cawe-cawe. Yang ada Pak Prabowo yang minta Gibran Raka Buming Raka. Dan itu terkonfirmasi dengan video kedua yang mengatakan bahwasannya memang benar Pak Prabowo tuh minta sampai 5 kali. Dan itu diungkap oleh Dasko pada saat podcast di CNN. Artinya ini Ubaidillah nih ya, kudet kalau kata Roy Suryo. Kurang update. Gak ada Pak Jokowi itu cawe-cawe ya, gak ada. Itu murni permintaan dari Presiden Prabowo Subianto kala itu ya. Sebelum Pilpres terjadi dan akhirnya Gibran dilamar menjadi cawapres dan jadi didaftarkan. Akhirnya ya menang. Karena menang itulah ya. Banyak musuh Pak Jokowi ya yang menggiring opini bahwasannya Gibran tuh ya dikasih karpet merah lah sama Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sehingga bisa menang lah melalui bagi-bagi sembako atau apalah taktiknya lah. Dan gue merasa itu hanya taktik politik aja ya. ya begitulah ya. Dan tadi juga ada bagaimana seorang pakar hukum yang berubah menjadi konten kreator. Kagak bisa digunain lagi tuh ilmu hukumnya. Sudut pandangnya udah berbeda. Apalagi doi ini kan. Siapa sih doi ya? Bung Refli Harun. Orang pinter. Ini ahli katanya kan nih. Tapi beberapa belakangan ini beliau tuh fokus banget terkait masalah ijazah. Dan menjadi pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan sempat mengadakan bahwasannya membuat suatu forum tuh apa namanya itu ya. Dia bilang bahwasannya tuh adalah beberapa kriteria agar negara ini atau pemerintahan ini jadi lebih bersih atau apa gitu. Yang pertama adil Jokowi, majukan Gibran. Yang ketiga apa gitu. Copot Kapolri lah. Ya begitulah ya. Kalau seorang pakar atau peneliti itu udah punya keberpihakan hatinya ya, condong ke sesuatu, itu nggak sulit lagi untuk netral lah, sulit untuk jernih. Apalagi dalam videonya tuh selalu menyerang Pak Jokowi ya dan juga Gibran serta yang pendukung-pendukung relawannya juga. Tadi disebut sama Bapak partai politik ya kan, dijelasin sangat detail itu kan, yang menurut gue sih masuk di akal ya. Bahkan pada video yang lama itu Bung Pinggai mengatakan bahwasannya tuh kacau udah Refli Harun. Aduh. Ya begitulah sobat-sobat beberapa video yang gue bagikan. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.